Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar administrasi niaga. Topik ke-11 dari 60 topik. Proses perencanaan strategi bisnis internasional. Adanya berbagai peluang dan tantangan yang muncul dari adanya kenyataan baru dalam pasar global. Para pengambil keputusan di dalam perusahaan harus mampu melakukan perencanaan strategis untuk memenuhi tuntutan pasar global dengan produk yang dihasilkannya dengan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efisien dan efektif untuk memperkuat keunggulan bersaing perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan strategi formal memiliki kontribusi bagi pencapaian kinerja keuangan maupun tujuan non-keuangan yang hendak diraih perusahaan. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut diharapkan akan dapat mempertinggi keberhasilan peluncuran produk baru, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk dan memperbesar penguasaan pangsa pasar. Secara internal langkah-langkah tersebut juga memungkinkan terjadinya peningkatan kohesi atau keeratan di antara berbagai bagian yang terdapat di dalam perusahaan, dan juga meningkatkan kesaling pemahaman antar berbagai unit yang berbeda di dalam perusahaan, untuk menghasilkan sinergi kerja, menuju terwujudnya tujuan perusahaan. Proses perencanaan dimulai dengan memperjelas bidang bisnis apa yang hendak dikembangkan. Biasanya dilakukan dengan menentukan kebutuhan dan keinginan apa yang hendak dipenuhi, pelanggan mana yang hendak dijadikan sasaran dan barang atau jasa apa yang hendak dibikin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan tertentu tersebut. Dalam tahap proses perencanaan ini diperlukan partisipasi yang luas dari para eksekutif yang berasal dari berbagai fungsi yang berbeda seperti dari bagian pemasaran, produksi, keuangan, logistik dan pembelian. Jika perusahaan atau unit-unit yang ada di dalam perusahaan tersebut tersebar di berbagai negara yang berbeda, maka perwakilan dari masing-masing negara juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan ini. Dengan melibatkan berbagai bagian yang berbeda, maka diharapkan akan dapat dihasilkan suatu rencana yang komprehensif dan didukung oleh berbagai pihak dalam perusahaan. Dalam proses perencanaan tersebut, perlu pula diidentifikasi tren atau gaya hidup apa yang sedang berlangsung baik di tingkat global, regional, nasional atau lokal yang bisa diantisipasi oleh perusahaan. Dengan mengetahui kecenderungan global yang ada, akan dapat dihasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan baik dalam tingkat global, regional, nasional maupun lokal. Perencanaan tersebut juga dilakukan untuk melihat kecenderungan persaingan yang terjadi. Mengukur peluang yang terdapat di dalam pasar, yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri untuk memenuhinya. Pemahaman akan skala ekonomi yang ada, tingkatan teknologi yang digunakan dan berbagai faktor lain yang akan turut serta menentukan efisiensi biaya, perlu dilakukan dalam proses perencanaan strategi ini. Perlu dipahami kekuatan-kekuatan yang mendasari keberhasilan yang terjadi di berbagai negara yang berbeda-beda, tergantung pada tempat di mana perusahaan tersebut hendak beroperasi. Hal tersebut karena masing-masing negara memiliki keunggulan tersendiri yang mungkin berbeda dengan yang terdapat di negara lain. Proses perencanaan, yang melihat berbagai faktor yang secara menyeluruh, akan membantu dalam menyeimbangkan risiko, memenuhi sumber daya yang diperlukan, menentukan skala ekonomi yang memadai, dan meraih kemampulabaan atau profitabilitas dalam jangka panjang. Selain melihat berbagai faktor eksternal, dalam proses perencanaan strategis ini juga perlu dilakukan analisa internal. Analisa internal dilakukan untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam meraih dan mempertahankan keunggulan bersaingnya dalam pasar global. Jika perlu, dilakukan berbagai penyesuaian untuk menyesuaikan berbagai tuntutan global yang ada dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan telepon seluler Nokia pada tahun 1992 memutuskan untuk hanya berkonsentrasi pada produk telepon seluler saja dan melepaskan berbagai lini produk yang lain seperti produk komputer, ban mobil, dan kertas toilet. Dengan memfokuskan pada satu jenis produk saja, maka perusahaan tersebut dapat dengan lebih cepat mengeluarkan produk baru, membangun skala ekonomi produksi yang memadai dan berkonsentrasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan yang spesifik, yaitu dalam kebutuhan akan telepon seluler sehingga lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki juga harus diperhitungkan. Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman lintas budaya agar dapat memahami keragaman budaya yang terdapat dalam pasar global. Sumber daya manusia yang beragam latar belakang akan merupakan keunggulan tersendiri dalam bersaing dalam arus global yang memiliki tingkat keragaman yang lebih kompleks. Formasi strategi pemasaran internasional. Dalam menentukan formasi atau bentuk strategi pemasaran internasional, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih strategi bersaing yang ada. Michael Porter, seorang pakar manajemen strategi,
mengemukakan dapat 3 pilihan strategi umum atau generik yang bisa dipilih, yaitu strategi kepemimpinan biaya, cost leadership, diferensiasi, differentiation, dan fokus. Dalam menerapkan strategi kepemimpinan biaya, perusahaan akan berusaha menawarkan produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah dari pesaingnya. Agar dapat menghasilkan produk dengan harga lebih rendah, perusahaan harus mampu meningkatkan efisiensi dan mempertinggi skala ekonomi atau jumlah produk yang dihasilkannya. Perusahaan berkonsentrasi untuk mengendalikan biaya produksi agar dapat menjual dengan harga lebih murah. Sedangkan strategi diferensiasi berusaha membuat produk dan jasa yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang beragam. Keunggulannya bukan pada harga yang murah, namun pada keberagaman produk atau keunikan produk yang dihasilkan, yang sesuai dengan harapan masing-masing pelanggan yang berbeda. Strategi fokus berorientasi hanya pada satu segmen saja. Dengan melayani kebutuhan dan keinginan satu segmen yang mungkin diabaikan oleh perusahaan yang lain, perusahaan dapat mengambil margin keuntungan yang lebih tinggi dari segmen tertentu tersebut. Dalam kenyataannya, perusahaan banyak melakukan strategi yang menggabungkan antara strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi, yang dikenal dengan nama kustomisasi massal, mass customization. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan perlu memiliki sistem manufaktur yang fleksibel, yang memungkinkan perusahaan untuk dapat segera merubah desain dengan cepat yang disesuaikan dengan tuntutan pelanggan yang seringkali berubah dengan sangat cepat. Perlu diingat, bahwa pelaksanaan strategi global tidak berarti bahwa suatu perusahaan harus melayani kebutuhan pelanggan secara global. Oleh karenanya, perusahaan harus memilih beberapa negara yang paling sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, maka diperlukan analisa portofolio untuk menentukan kesesuaian antara kekuatan internal yang dimiliki perusahaan dengan besarnya peluang yang dimiliki oleh suatu negara. Indikator dari kemampuan internal perusahaan antara lain dilihat dari kesesuaian produk yang dihasilkan, tingkat kehadiran di dalam pasar negara tersebut dan ketersediaan sumber daya. Sedangkan indikator peluang pasar yang ada misalnya ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, jumlah pesaing, aturan pemerintah dan stabilitas ekonomi dan politik yang terdapat di negara tersebut. Selain faktor kemampuan internal dan peluang pasar, perlu juga dipertimbangkan faktor adanya pesaing potensial yang ada di negara tersebut. Secara umum, terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu negara, yaitu 1. Kemenarikan, attractiveness, dari pasar tersebut, misalnya China yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 2. Pentingnya kedudukan negara tersebut secara strategis, misalnya negara Singapura yang tidak bisa diabaikan dalam perdagangan internasional karena memegang kunci perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur karena letak geografis wilayahnya yang sangat strategis. Dan 3. Adanya sinergi antara apa yang dimiliki oleh negara tersebut dengan apa yang bisa diberikan oleh perusahaan. Dalam pemasaran internasional perlu juga diperhatikan faktor segmentasi. Perusahaan tidak mungkin melayani semua segmen pasar yang ada. Segmen pasar yang sedang tumbuh dan memiliki tingkat daya beli yang tinggi, layak untuk dipilih. Sebagai contoh, dewasa ini sedang tumbuh golongan segmen pasar remaja. Banyak perusahaan yang mencoba menggarap segmen pasar ini dengan mengeluarkan produk yang sesuai dengan kalangan remaja ini. Media massa televisi semacam MTV telah membantu menciptakan segmen ini sehingga muncul produk-produk yang dikhususkan untuk kalangan remaja, seperti produk iPod, PlayStation, MP3, dan sebagainya. Di samping itu, kesadaran akan faktor lingkungan hidup di dunia juga meningkat. Oleh karenanya, perusahaan perlu juga mempertimbangkan produk yang dihasilkannya agar tidak bertentangan dengan masalah sosial yang ada, khususnya masalah lingkungan hidup. Perlu dibuat suatu produk yang memiliki bahan dasar yang ramah lingkungan. Dasar untuk melakukan segmentasi ada beraneka ragam. Secara umum, landasan yang bisa dipakai untuk menjalankan segmentasi. Itulah materi topik ke-11 pengantar administrasi niaga. Channel ini membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.